Kenapa Sang Krishna justru nyuruh Arjuna untuk ngebunuh saudara-saudaranya gitu kan? Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas buku Mahabharata. Jadi kita mau bahas dari sisi lain nih. Jadi cerita Mahabharata itu kan semua udah pada tahu lah ya. Jadi kan ada dua buah kubu kan, yaitu adalah saudara ya kan, Pandawa dan Kurawa gitu kan. Tapi mereka disuruh bunuh-bunuhan gitu kan, bahkan oleh Sang Krishna sendiri gitu loh. Krishna itu kan istilahnya dewanya gitu kan. Dewa yang menjelma dari jadi manusia gitu loh. Istilahnya Tuhan sendiri nyuruh buat mereka saling bunuh gitu loh. Kenapa gitu? Kan harusnya ngajarin cinta kasih gitu kan. Harus berbuat baik. Pokoknya cinta kasih di dunia gitu kan. Tapi ini malah disuruh saling membunuh gitu. Dalam sisi lain kan ada pamannya itu juga gitu kan, yang menopang mereka buat berantem gitu, dipanas-panasin gitu kan. Ini tahta ini lebih nanti direbut nih sama ini si A gitu kan. Nanti kalau kamu nggak cepat-cepat buru-buru akan berkuasa nih dia gitu kan. Menguasai kerajaan ini gitu kan. Ada titik, ibaratnya kalau api kan pasti ada yang nyalain itu api siapa gitu kan, pasti ada kayak gitu kan. Jadi mereka ibaratnya juga melecehkan wanita gitu kan. Jadi itu kan inti permasalahannya itu kan tadi melecehkan wanita gitu kan. Hmm. Kenapa kamu sampai bisa-bisanya melecehkan wanita gitu, padahal dia nggak ada urusannya sama kita gitu kan, kita memperebutkan tahta gitu, kenapa kamu melecehkannya gitu. Nah dari situnya kan bermula gitu kan. Nah sang dewa itu sendiri juga ngerti gitu kan kenapa itu hal itu bisa terjadi gitu kan, pasti tahu dong gitu kan. Pasti kalau ibaratnya dia tahu bisa um, menyetop semuanya supaya tidak terjadi itu tadi gitu kan. Mungkin udah jalan ceritanya seperti itu gitu kan. Hmm. Seperti di dunia ini juga gitu kan, banyak pertengkaran, banyak ibaratnya sampai bunuh-bunuhan gitu kan. Hmm. Kenapa di saat kita melakukan pembunuhan itu tadi Tuhan nggak, oh jangan jangan gitu kan. Kan emang udah takdirnya seperti itu gitu kan, melakukan hal seperti itu. Intinya emang udah jalan ceritanya seperti itu gitu ya. Itu Iya. harus terjadi gitu. Mm-mm. Kalau aku mau ngambilnya dari sisinya Satguru nih, dari ajaran Satguru. Jadi ada yang namanya Karma Yoga. Karma Yoga itu sebenarnya ajaran Hindu yang udah lazim lah ya, udah biasa gitu. Nah, di sini Satguru bilang, logika Karma Yoga itu sederhana. Setiap aktivitas yang Anda lakukan bisa dilakukan sebagai proses keterikatan atau proses pembebasan. Jika aktivitas Anda digunakan sebagai proses keterikatan, itulah karma. Jika Anda menggunakan aktivitas yang sama sebagai proses pembebasan, itulah karma yoga. Nah, kalau kita ambil dari contoh Mahabharata tadi, kenapa Sang Krishna justru nyuruh Arjuna untuk ngebunuh saudara-saudaranya gitu kan? Kalau di kitab Bhagavad Gita kan bahkan Arjuna sendiri kan gundah gitu kan. Oh, itu saudara saya, kenapa sih harus saya bunuh gitu kan? Di bab satu tuh Bhagavad Gita kalau saya teman-teman tahu. Sang Arjuna sendiri itu nggak mau gitu loh. Saya kan saudaranya mereka, kenapa saya harus membunuh? Tapi Krishna justru itu menerangkan dengan Bhagavad Gita itu bahwa emang itulah kamu harus tetap bunuh mereka gitu karena emang itu sudah terjadi seperti yang tadi dibilang. Nah, di sini juga yang disebut dengan karma yoga gitu. Di sini kan jelas tadi, kalau kamu melakukan sesuatu dengan keterikatan, itu yang namanya karma gitu. Tapi kalau kamu melakukannya dengan niat untuk pembebasan, itulah karma yoga. Jadi Krishna menyuruh Arjuna ngebunuh para saudaranya itu dengan maksud karma yoga gitu. Kamu harus melakukan ini dengan niatan pembebasan gitu loh, bukan niatan karena pengen ngebunuh saudara atau karena pengen menguasai kerajaan atau apapun itu gitu. Tapi ingin membebaskan sesuatu yang memang sudah harusnya terjadi gitu loh. Kayak yang tadi dibilang kan, sesuatu itu emang sudah pantasnya terjadi gitu loh dan
kamu Arjuna adalah sarananya untuk itu semua terjadi gitu loh, sebagai istilahnya pion-pionnya gitu loh. Kalau kayak catur kan udah ada nih medan pertempurannya, tinggal dilaksanakan aja gitu loh. Pertandingannya itu tinggal dilaksanakan gitu. Jadi bukannya mengajarkan hal yang buruk ya, nggak ada yang namanya jelmaan Tuhan itu, yang namanya Krishna itu iya mengajarkan hal yang buruk, itu nggak ada. Dia mengajarkan itu demi semuanya ini terjadi gitu. Semua yang emang harus terjadi itu ya terjadi, tapi ya emang sarananya seperti itu, harus dibunuh gitu loh. Kan ada di dalam salah satu ayatnya bahwa semua ini sudah terbunuh gitu loh. Semua ini sudah terjadi. Walau kamu mau mengerjakan atau mau nggak mau mengerjakan, semua ini udah terjadi gitu loh. Nah, sayangnya ajaran karma yoga itu malah sering disalahartikan sama orang-orang sekarang gitu. Bahkan zaman dulu pun udah disalahartikan gitu. Bahwa karma yoga itu harus kayak berserah total gitu, atau kayak harus tega gitu kan. Kalau kayak Mahabharata tadi kan tega gitu loh ngebunuh orang-orang, bahkan saudara kamu sendiri gitu. Itu namanya salah artikan gitu. Seperti yang dibilang di sini. Masalah dengan dunia saat ini adalah kita telah menciptakan gagasan-gagasan kaku tentang benar dan salah. Jadi benar dan salah itu kan seperti yang dulu kita bahas ya. Itu kan cuma ada di pikiran manusia gitu loh. Kita yang menciptakan hierarki-hierarki itu. Makanya di buku ini dibilang karma yoga itu jangan pernah meninggikan siapapun, jangan pernah merendahkan siapapun. Itu inti dari segala karma yoga itu seperti itu. Jadi kita tuh memandang seseorang itu jangan pernah ditinggi-tinggiin sehingga jadi bias gitu kan. Kebenarannya itu jadi bias gitu loh. Jadi walaupun orang itu salah karena kita udah meninggikan dia, jadi kelihatannya bener aja gitu loh. Dan terus jangan juga merendahkan orang. Kalau kita merendah orang itu biasa-biasa aja karena kita merendahkan dia, jadi sikap kita itu udah skeptis duluan gitu loh. Padahal tuh orang kan nggak begitu gitu. Jangan merendahkan mereka, jangan meninggikan juga mereka gitu. Karena itu yang bikin orang itu jadinya cuma ngelihat apa yang mereka inginkan untuk lihat. Jadi kalau kita balik ke topik yang tadi, yang namanya Mahabharata itu sebenarnya bukan mengajarkan kekerasan atau pembantaian keluarga kita sendiri gitu. Tapi itu adalah belajar untuk tidak memandang sesuatu itu berdasarkan pandangan kita sendiri gitu loh. Karena segala sesuatu itu yang namanya udah dituliskan sama yang Maha Kuasa kan. Semua itu udah terjadi gitu loh. Kita ini sebagai pionnya untuk menjadikan itu terjadi gitu ya. Kayak si Arjuna itu tadi kan. Kamu itu cuma pion biar perang ini tuh terjadi gitu. Biar para Kurawa itu dibantai gitu loh. Emang harusnya seperti itu karena tulisannya tuh Kurawa itu dibantai gitu. Kitab awal mulanya itu ya emang Kurawa itu harus dibantai sama Arjuna dan teman saudara-saudaranya gitu. Jadi ya kita jalani aja seperti yang sering aku bilang kan. Jalani aja kehidupan itu supaya eh, kepentingan yang lebih tinggi itu nggak terganggu dengan eh, kepengennya kita gitu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.